Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan kali ini kita kedatangan sepatu impian gue guys, Air Jordan 1 Black Toe Reimagine. Kapan lagi gue sebagai Jordan fans bisa ngedapetin sepatu eksklusif secakep ini boxnya? Gak perlu susah-susah antri, gak perlu bangun pagi, enak aja gitu. Udah tersedia di toko, tinggal mampir, bayar, and here we go. Sepatunya menurut gue ikonik banget. Boxnya aja cakep loh guys. Gue pengen nunjukin kalian boxnya dulu deh. Ini boxnya gokil, keren banget gitu. Ada fotonya Jordan, terus kayak ada dots-nya gitu, kayak printingan yang klasik gitu, kelas banget menurut gue. Terus kalau kalian buka, di sini ada tulisan special attention Michael Jordan juga, cakep banget. Kertasnya pun juga beda, ada grafik-grafiknya guys. Dan untuk versi sepatu Air Jordan 1 Black Toe Reimagine kali ini sebenarnya dibuat spesial karena sepatu ini beda dengan perilisan Black Toe pada umumnya, dimana sepatu ini bagian sampingnya dulu kita bahas. Di sini ada tulisan Air Jordan-nya, beda sama Wings logo yang biasanya kita tahu di sepatu Jordan pada umumnya. Karena sepatu ini tuh sebenarnya mengambil inspirasi dari beberapa cerita yang ada di sepatu Air Jordan 1 Black Toe. Yang pertama pastinya dari foto tadi. Kalian tahu lah ya, ini bisa dibilang tuh kayak early pair atau prototype dari sepatu Air Jordan 1, dimana waktu itu belum ada Air Jordan Wings logonya. By the way, di kertasnya ini kalian juga bisa ngeliat di sini ada kayak sketch design dari Air Jordan Wings logo yang belum diimplementasikan di sepatu ini. Terus sepatu ini juga menggunakan lidah yang warnanya hitam dan itu belum pernah dirilis sama sekali oleh Jordan Brand. Yang bikin gue pengen punya sepatu ini guys. Gokil gitu. Di bagian sisi dalamnya ada tulisan yang mungkin di kamera nggak kelihatan, tapi ada tulisan My Very Best Michael Jordan. Gokil ya sih guys. Selain itu pastinya kalian bakal dapat double lace, yang satu warna merah, satu lagi warna hitam kayak gini. Dan waktu pertama kali kalian unboxing, jadi sensasi yang pengen ditawarkan oleh Jordan Brand sendiri adalah waktu pertama kali emang Jordan juga ngedapetin sepatunya. Jadi bisa milih talinya dulu, terus ya kita harus nge-lace satu-satu. Sebenarnya gue sih males ya. Cuma ya emang esensi dari sepatu Jordan 1 dari dulu yang versi OG itu ya kayak gini guys. Dan yang bikin gue bingung, sepatu eksklusif ini, secakep ini, packagingnya begini, ya kenapa hype-nya nggak segede dulu gitu loh guys. Ya gue happy sih hype-nya nggak gede-gede amat, maksudnya gue sebagai Jordan fans akhirnya bisa ngedapetin sepatu ini dengan sangat-sangat easy akses gitu. Cuma kalian tuh ngelewatin sesuatu yang emang gokil aja, gue cuma mau bilang gitu sih. Dan by the way ya, di Naksir Sneakers we are here to stay guys. Maksudnya kita itu nggak cuma nge-review sepatu-sepatu yang hype aja, kita nggak cuma nge-review sepatu-sepatu yang emang nyaman dipakai, tapi rilisan kayak gini bisa dibilang jadi salah satu produk yang emang gue demen banget dan akan gue bahas di review channel Naksir Sneakers. And by the way, di bulan Februari ini kita sudah mencapai ke 51 ya? 51 ya? Lupa sih guys. Dan untuk tahun 2025 ini kita berupaya untuk menuju ke 200.000 subscriber. Jadi mungkin kalian yang Jordan head, Jordan fans, yang udah channel-channel lain gak ada yang review sepatu seperti ini, yep, kita masih ngebahas sepatu ini guys, karena menurut gue ini jadi salah satu rilisan yang must cop di tahun 2025 ini. Sayang aja sih sebenarnya yang Bread 85 Cut itu nggak masuk di sini, tapi ya paling nggak versi Black Toe ini udah cukup mengobati gue, dan gue sendiri juga ngerasa untuk versi Black Toe ini jadi salah satu colorway favorit gue. Bread sebenarnya tuh jadi yang paling terakhir sih. Gue paling suka Chicago, terus colorway ini Black Toe, sama setelahnya adalah colorway Bread. Dan balik lagi, kalau gue ngomongin masalah rilisan, kenapa kok sepatu ini mungkin udah nggak sepopuler dulu, nggak se-hype dulu, ada beberapa pertimbangan yang kayaknya bikin gue kepikiran sih. Yang pertama ada dari sisi harganya. Sepatu ini sekarang dijual dengan harga 2.849.000. Dan kemarin gue ngobrol sama beberapa teman-teman gue juga, para sneakerhead yang lain, mereka bilang kalau dulu emang kita tuh tahu
taunya ya Jordan gitu dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Sekarang udah pada ngicipin New Balance, udah pada ngicipin On Running, sepatu-sepatu yang notabene bisa dibilang itu lebih nyaman secara keseluruhan dibandingkan dengan sepatu tahun 85 kayak gini. Ya emang bener sih, nggak bisa dipungkiri, New Balance, On Running itu ya opsi sepatu yang lebih nyaman. By the way, kemarin gue di Jakarta event JSD ngeliat sepatu ini tuh sitting kayak gini aja, tapi giliran On Running ngerilis sepatu Cloud Tilt itu orang pada antri guys. Dan gue sempet main ke Asta juga, itu ada rilisan On, orang-orang juga pada antri. Gue mau masuk tokonya aja yang gue nggak ada niatan beli, cuma pengen ngeliat-ngeliat gitu loh guys. Gue nggak boleh masuk. Ngeliat perkembangan tren evolusi sneaker zaman sekarang ya mungkin udah berubah aja. Terlepas, gue juga mungkin mikirnya kayak gini ya. Bayangin aja, tren-tren sepatu kayak On, sepatu-sepatu yang sekiranya nyaman itu bisa jadi trennya kayak Ultra Boost di zaman dulu guys. Ultra Boost itu mungkin dulunya naik banget harganya, sekarang udah B aja gitu. Sedangkan untuk sepatu Jordan kayak gini udah timeless lah, udah nggak bisa didefinisikan secara waktu. Mungkin sekarang lagi turun biasa aja, tapi ntar ke depan menurut gue juga bakalan naik. Sedangkan sepatu-sepatu yang modelan kayak Ultra Boost, terus modelan kayak NMD yang dulu sempat naik banget, itu gue nggak ngerti apakah bisa naik lagi atau nggak. Itu yang masih perlu dipertanyakan. Tapi brand-brand kayak gini menurut gue sih udah seharusnya pastinya aman banget. Dan intronya agak panjang ya. Secara perilisan sepatunya, jujur aja ada hal yang gue cukup sayangkan di sepatu ini. Sayangnya, sepatu ini tuh dirilis menggunakan OG version yang biasa aja. Gue berharap ini tuh bisa dirilis dengan versi 85 cut. Dimana kalau kalian tahu 85 cut ada sedikit perubahan di bagian tooling yang digunakan, secara pemilihan insole-nya itu jauh lebih nyaman dibandingkan dengan apa yang akan kita dapat di sepatu Air Jordan 1 yang versi standar kayak gini guys. Buat gue yang udah nyobain sepatu Air Jordan 1 versi 85 cut, ya sebenarnya lebih prefer ke versi tersebut. Cuma ngomongin masalah colorway, ngomongin secara shape, desain dan lain sebagainya, gue happy sih sepatu ini akhirnya dirilis lagi. Karena secara implementasi leather yang ditawarkan dari sisi detailing juga menurut gue sih asik banget dan bisa dibilang cukup oke juga secara keseluruhannya. Beberapa detail yang menurut gue cukup menarik di sepatu ini yang tadi gue belum spill ke kalian, pastinya ada Nike Air di bagian tang sepatu ini juga. Selain itu di bagian midsole-nya secara pewarnaan ini dibikin agak vintage juga. Jadi bukan yang putih banget tapi kayak ada kesan off-white-nya gitu. Dan buat gue sendiri kelihatan makin cakep juga. Gue tuh tim yang demen sama produk-produk vintage ya. Mungkin ada dari kalian yang lebih suka kalau misalnya warnanya harusnya putih aja gitu. Jangan dibedain. Tapi kalau gue sendiri jujur aja nggak masalah sama sekali dengan adanya penggunaan midsole ataupun kapsul yang ada di sepatu ini yang modelannya dibikin warnanya agak vintage ataupun off-white seperti ini. Kalian juga akan ngedapetin spek yang udah pakem banget di sepatu Air Jordan 1, dimana untuk bagian tractionnya sendiri ini merupakan salah satu traction terbaik yang pernah ada di sepatu basket. Squeaky banget, gokil. Kalau kalian main di lapangan ini bener-bener ngegrip banget. Di bagian tengah di sini ada pivot zone-nya juga, dan secara durability-nya menurut gue juga nggak perlu diragukan lagi lah ya, tebel secara keseluruhan sepatu ini. Selain itu secara implementasi teknologi cushion yang ditawarkan, sepatu ini tuh basic banget, dimana balik lagi menggunakan kapsul teknologi dari tahun 85, ada air unit di bagian heel dan ada EVA wedge-nya juga di bagian dalam sepatu ini guys. Sekali lagi kalau dibandingin sama sepatu-sepatu zaman sekarang, teknologi udah makin maju, ya bisa dibilang secara kenyamanan udah ketinggalan jauh. Cuma sepatu ini menurut gue sih masih sangat-sangat wearable, masih sering gue pakai daily juga. Gue nggak peduli sih by the way orang mau bilang ya udah ketinggalan zaman bang, masih pakai Jordan, aneh begini begitu. Enggak sih, gue nggak masalah sama sekali. Emang gue seneng sama sepatu Jordan dan sampai saat ini Jordan masih ada di rotasi persnikeran gue sampai sekarang. Dan emang menurut gue sih seklasik dan setimeless itu guys. Rasanya tuh sama kayak orang make Vans, Converse. Itu ya sepatu-sepatu yang udah timeless aja gitu gak sih? Jadi kan mau dipakai sampai kapanpun, gue yakin 50 tahun lagi, 70 tahun lagi tuh ya masih eksis aja brand kayak gitu. Masih aman makainya, keren-keren aja. Dan buat kalian mungkin yang penasaran sama sizingnya di sepatu ini, gue beli true to size, aman banget dari sisi penggunaan leather yang digunakan. Sekali lagi gue demen ya, leathernya sih lumayan soft, meskipun ini bisa dibilang juga butuh break in time. Dan kalau kalian pakai sepatu Jordan dengan build seperti ini, rata-rata semakin sering kalian pakai, fittingnya akan semakin nyaman juga guys. And that's about it guys, review untuk sepatu Air Jordan 1 Black Toe Reimagine, dimana gue ngerasa ini jadi rilisan yang gokil banget. Dan gue setengahnya happy, setengahnya sedih juga. Happy karena gue bisa ngedapetin sepatu ini dengan sangat-sangat simple, sangat-sangat gampang,
memang nggak perlu susah-susah, tapi ya ada sedihnya juga karena ngelihat ya mungkin persnikeran di Indonesia tuh cuma ngikutin yang ngetren aja gitu. Ya gue nggak tahu lah, mungkin juga ya mungkin di mana-mana juga kayak gitu ya. Ya nggak tahu lah, intinya gitulah guys. That's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Jordan Lover ini buat kalian. And see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright, peace.